Jadi orang sehat dan sakit itu ditentukan hati 70%, fisik hanya 30%. Jadi hati yang sabar, yang pasrah, tidak gampang putus asa, itu mesti sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila had Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidayhi masyayikh wa man waina wa li kulli niyatin salihah wa li qada'i hajatina bi sirril Fatihah. Syaratul ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'da qala musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatna bi asrarihi bi ta'alani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'ahum minal amba'i ma fihi musdajir. Wa laqad ja'ahum, lan sungguh telah datang kepada mereka ahli Makkah, orang Quraisy, minal ahbar, minal amba, sebagian daripada kisah-kisah. Amba itu informasi, nabiun. Nabi itu orang yang membawa berita, secara bahasa orang yang membawa berita. Rasul orang yang utusan. Nabiun jamaknya ambiya, kalau rasulun jamaknya rusulun, ya. Jadi artinya bahwa di dalam Quran ini Bapak Ibu banyak kisah-kisah, informasi-informasi tentang umat terdahulu. Fihi mustajir, yang dari kisah itu mestinya orang Quraisy jangan sampai memerangi Nabi ini, dicegah, dilarang untuk menyerang, mendolimi nabinya. Semua umat terdahulu yang tidak mengikuti nabinya dihancurkan oleh Allah. Nabi Musa saja yang berulang-ulang kita sampaikan itu Bapak, hanya karena tidak Jumatan saja, coba. Memang aslinya kan hari Jumat Bapak Ibu. Jadi ibadah mingguan itu sama dengan panjenengan hari Jumat. Cuma mereka nawar Nabi Musa, mbok ojo Jumat, pindah Sabtu gitu. Sabtu aku gelem, kami mau ikut. Ternyata Nabi Musa matur Gusti Allah, oleh Allah dikabulkan, ya wis, ya lo Sabtu, ya tak izinkan pindah Sabtu gitu loh Bapak Ibu. Ternyata setelah dipindah Sabtu ya illa qalilan minhum, hanya sedikit saja yang ikut Sabtuan ya dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa selesai Sabtuan ibadah matur Gusti Allah, Gusti hari Sabtu itu ternyata mereka tambah sibuk mancing. Jadi kalau Sabtu itu menurut riwayat ikan itu malah menepi ya di pinggir Sungai Nil, di Laut Merah ya. Akhirnya Allah tahu ya sudah, langsung dihukum karena menentang nabinya, menentang Tuhannya, dihukum itu kunu qiradatan khasiin, surat Al-Baqarah 60 itu. Jadi sing ndak Jumatan bapak-bapak ya Sabtuan lah, yaitu pulang yang berubah wajahnya saja, lo badannya, jadi menjadi kera, menjadi bedes, itu kepala saja Pak. Khosin artinya jelek. Kan tidak ada kera ganteng, kera ayu kan tidak ada. Sudah kera
ya, tapi khosiin ya elek, jelas elek tuh Pak. Ya, langsung informasi itu di Quran ada Al-Baqarah ya 60, kemudian dipertegas, ditafsirkan oleh surat Al-Maidah 65, diperinci lagi oleh Allah wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira. Jadi ternyata tidak hanya bedes atau kera, tapi juga qirodah, khanazir. Khanazir itu zamannya khinzir, babi, celeng. Orang dulu suku celeng. Jadi apa bedanya? Ternyata yang menjadi kera itu yang muda-muda, sing nom-nom Pak. Nah sing tua-tua ndak ikut Nabi Musa ibadah menjadi babi. Walaupun badannya kekar kuat, wajahnya wajah babi. Ya. Itu kisah-kisah seperti itu ada, dan buktinya ada. Kayak kota Iram Nabi Saleh itu di Syria, bekas puing-puingnya masih ada. Iram adzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Jadi kota Iram itu di Syria Bapak Ibu, zaman Nabi Hud ya. Itu membangun rumah tidak harus di pojoknya gunung. Ya, di yang paling atapnya gunung itu Pak. Dan itu salah sami'ah wasitina dira'an 360 hasta, tapi lengene orang dulu bukan lengan kuluanan panjenengan. Lengan kita kan 60 cm, Nabi Ibrahim lengene 10 meter Bu Pak. Panjenengan waktu haji umroh itu kan makom Ibrahim itu kan ukuran, jadi makom itu tempat berdiri. Jadi kakinya di situ, tangannya meletakkan batu bangun Ka'bah, itu antara makom Ibrahim dan Ka'bah kan antara 9 meter itu. Katakan untuk ngitungnya gampang 10 meter. Jadi kalau ya memang orang dulu tinggi-tinggi Pak. Ya, umurnya dawa-dawa. Makanya Nabi Ibrahim kalau ada kiai ceramah khitan itu kan mesti nyeritain Nabi Ibrahim khitan umur 80 tahun. Ikhtatana Ibrahimu ba'dama atat samanina sanatan. Jadi kalau kita umur 8 tahun, Nabi Ibrahim umur 80 tahun baru dikhitan Bu. Itu pun khitannya tidak menggunakan cutter atau gunting dengan pecok, bikodumin Pak. Memang kodum itu pacul. Mengapa pacul? Ya, orang tingginya, Nabi Ibrahim tingginya kan 21 meter Pak. Orang tingginya 21 meter ke pahanya ya, pilar ini kurang gede Pak, pahanya sebesar mobil ya, terus di atasnya paha kan begitu. Makanya bikodumin ya. Jadi kembali pada kisah-kisah kota Iram tuh sampai sekarang puingnya masih ada. Jadi kalau 360 dirham kali 10 berarti 3.600 meter Pak. Padahal di Dubai itu gedung yang paling tinggi sekarang hanya 787 berapa itu. Yang sekarang Jepang mau bangun katanya akan lebih tinggi daripada di Dubai. Nah ini 3.600, dihitung memang dari puncak gunung sampai permukaan air laut. Makanya di situ alati lam yukhlaq misluha fil bilad. Jadi belum pernah di dunia ini manusia bisa menciptakan bangunan seperti itu yang sama. Lam yukhlaq khalaqa misluha yang sama fil bilad, tidak bisa. Bangunnya di baju umatin Nabi Hud kuat-kuat Pak, tinggi-tinggi. Tapi ternyata setelah diberi kelebihan Allah bisa bangun gedung yang tinggi-tinggi itu, jadi teknologinya berarti sudah canggih dan bangunnya di atas gunung loh. Hafsadu fihal fasad, membuat kerusakan, memerangi Nabi Hud, memerangi Nabi Saleh, ya Allah dihancurkan. Sekarang tinggal puing-puingnya saja. Fasobba alaihi rabbuka satu adab. Waktu itu sudah diingatkan Nabi Hud, tidak bisa, sudah ya, datang puting beliung Pak, diratakan dengan tanah. Yang sedang ya, viral puting beliung oleh penyiar JTV itu, bahasa Surabaya itu kayak kasar toh Pak. Ya, masa puting beliung diterjemahkan pentil muter-muter.
Itu mana? Itu sekarang kan viral di mana? Memang itu penyiar JTV itu. Bahasa Surabaya itu kuasa rela. Jadi awal musim hujan begini ini kan mesti hati-hati, selalu dibarengi dengan petir, gitu, puting beliung gitu loh ya. Dan ternyata betul pancaroba, ya. Jadi bukti itu ada. Kisah Nabi Ibrahim, kisah nabi-nabi terdahulu, ya. Nabi Soleh itu di Yaman. Ya, Nabi Ibrahim dari Basrah, Kufah, Irak menuju Palestina. Ya. Semua bukti-bukti sejarah itu ada. Yang paling real Fir'aun. Fir'aun kan dimumi. Sampai sekarang orang ke Mesir itu melihat Fir'aun masih dimumikan itu. Ada. Kemudian kalau ingin melihat mumi sekarang yang paling lama ya Fir'aun, ketua mau cetung ya yang di Beijing itu, dan Ferdinand Marcos itu sampai sekarang masih ya, diabadikan ya, dimumikan ya. Jadi umat Nabi Musa itu langsung, jadi yang muda-muda yang tidak ikut sabtuan dengan Nabi Musa menjadi kera, yang tua menjadi babi. Itulah kisah-kisah itu ada semua. Makanya mustazir, kamu dilarang melarang Nabi Muhammad. Tapi prakteknya sama, orang-orang Quraisy dengan sangat membenci Nabi Muhammad, ya, bahkan ingin membunuhnya dan selalu selamat karena beliau selalu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah itu ya yang irama itu loh dalam surat Al-Alaq ya. Alam najalila yang kisah Nabi itulah di akhir surat Al-Alaq itu kan sudah berapa kali ya, berapa kali setiap mau membunuh Nabi Muhammad jarak 1 meter itu mesti ada parit api, mesti mesti mundur tuh. Kenapa kamu? Waduh, saya nggak berani, itu ada api, ada parit kecil api sampai 3 kali kalah gitu loh. Akhirnya setelah 3 kali tapi masih itu disaksikan orang banyak loh, masih ingin membunuh Nabi Muhammad yang sedang salat. Turunlah ayat kalla la ilam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khoti'ah. Jangan, kalau kamu ingin membunuh Muhammad lagi, ayat turun, kamu pasti akan ditarik bon-bon mana. Dan ternyata akhirnya tidak berani. Yang kemudian Jibril mengingatkan Nabi Muhammad, ayat itu bagus untuk membuat orang tatak menghadapi kesulitan apapun. Kala la ilam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khoti'ah. Muhammad, kamu beritahu, ini ayat kalau dibaca, walaupun musuh itu kuat, takut, coba ini sedang Abu Jahal sedang ngumpul di sana, siapa yang berani baca itu, Abu Jahal pasti lari, terberit-berit. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud di antara sahabat Nabi yang langsung pergi menghadap kerumunan Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud yang orangnya kecil, terkenal kecil, langsung datang membaca itu di depan Abu Jahal. Kala la ilam yantahi lanas bin nasiyah nasiyatin kadibatin khoti'ah. Ternyata dipukul oleh Abu Jahal, berdarah, Bapak Ibu. Kembali pada Nabi, ya Nabi kaget, loh Jibril, doamu nggak mandi. Ini Ibnu Mas'ud dipukul. Ya itu kejadiannya bukan sekarang, tapi dia walaupun dipukul Abu Jahal kan masih kuat. Nanti kalau sudah diizinkan perang Badar, yang membunuh Abu Jahal itu adalah Ibnu Mas'ud. Ternyata betul Bu, setelah perang Badar itu tahun kedua, setelah pindah ke Madinah hijrah tahun kedua diizinkan perang, karena memang mereka nyerang dulu 1000 orang itu kan, Nabi Muhammad hanya 313. Ya, dipanah oleh Ibnu Mas'ud, jatuh, kemudian itu ternyata masih kuat, didatangi Ibnu Mas'ud, diinjak-injak juga masih kuat. Terus Abu Jahal marah itu, Ibnu Mas'ud, orang yang paling saya benci di dunia hanya 2, satu Muhammad, 2 kamu kalau bisa membunuh saya dengan pedang saya itu, ambil.
Ngambil pedangnya mboten kuat Pak Bu. Saking wong iki kan gede dhuwur Ibnu Mas'ud cilik, ngangkat pedangnya tok nggak kuat. Tapi yang menarik apa? Nyeret kuat. Jadi dia ngangkat pedangnya kuat, diseret Abu Jahal itu dibawa di depan Rasulullah. Terus dipotong kepalanya di depan Rasulullah itu. Itu Ibnu Mas'ud. Loh kok kuat? Wa kana Jibril baina, karena dibantu malaikat Jibril. Jadi panjenengan menghadapi apa kok berat apapun, baca ayat itu bagus. Ya kalla la ilam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasihatin kadibatin khati'ah. Itu apa yang berat-berat menjadi ringan dan berhasillah, sukseslah, dihasilkan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menjelang Pilpres ini, kalau panjenengan bingung itu ada doanya. Jadi telu gampang Pak merem ya so. Nomor 1 itu calon pasangan. Tapi kalau ingin dipilihkan yang terbaik, misalnya mohonlah kepada Allah, yaitu doa Nabi waktu hijrah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunna sultan penguasa nasira. Surat Isra ayat 80. Nggih. Monggo berkenan menirukan kula Ibu Bapak. Rabbi, monggo. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunna sultanan nasira. Jadi itu menurut riwayat doa Nabi ketika mau berangkat dari Makkah ke Madinah hijrah. Yang ini, ya Allah, berilah kami jalan nih, pintu yang benar keluarnya. Ya, dari Makkah itu pintunya benar. Masuk Madinah juga pintu yang benar. Jadi keluar dari Makkah juga mukhraja sidqin, itu dia keluar dari Makkah itu pintunya benar, jalannya benar. Masuk Madinah juga pintu benar. Nah ini wajali miladunna sultanan, sultan kan pemimpin nasir yang bisa menolong agama saya, Allah. Yeah. Doa itu bagus. Lek bingung, lek nggak bingung, wis duwe pilihan nggih mboten napa-napa. Nggih. Wong bebas mawon. Telu kan gampang Pak Bu. Merem mawon ciluru. Lek milih sing lemu ya Pak Prabowo, lek milih sing ganteng ya Mas Anies ya. Lek sing milih sing rambutnya putih ya, yang lebih berwibawa ya Pak Ganjar. Misalnya. Tapi itu doa itu bagus. Jadi agar masuk bilik nanti, pintu bilik juga selamat, ditunjukkan Allah pintu yang benar, keluar juga ya, pintu yang benar. Yang penting sultanan. Sultan itu bisa diartikan pemimpin, dijadikan kekuasaan nasira. Yeah. Ya, cuma memang menurut penelitian hari ini orang yang milih betul-betul karena nilai, karena kebenaran, karena itu kan hanya sekitar 15% Bapak Ibu. Orang milih sekarang katanya aku Leopold. Itulah apa Bu? NPWP nomor piro wani piro. Saya punya istilah juga berjuang, beras, baju dan uang ya. Urusannya aku beras, oleh beras apa ora, oleh baju apa ora. Ya memang begitu. Ya. Makanya ya MK kemarin sebenarnya sudah mau dirubah pilihannya biar dipilih oleh MPR, jadi tidak pilihan langsung, tidak, karena setelah dipilih langsung juga ternyata biaya tinggi, juga tidak terjamin ada pemimpin yang istiqomah lah, yang amanah tidak dijamin, terutama anggota DPR pusat itu ini sudah 2 periode ini Bapak Ibu yang menjadi anggota DPR pusat 560 itu semua 60% orang kaya-kaya ya. Sehingga akhirnya ya siapa yang dua situ anggota DPR ya, makanya mau dipilih milih partai lagi ya, tidak usah milih orang ya, akhirnya diancam oleh partai. Saya dengar itulah politik Pak. Saya selalu mengingatkan ya, di dalam Islam tidak ada kata politik ya di situ. Politik itu bahasa Arabnya siasa. Yang mulai buka kamus bahasa Arab Pak, siasa itu politik.
Tapi di Quran kata siasa tidak ada. Kalau begitu orang sedang bicara kayak di kampus saya UIN lah, itu kan ada jurusan politik Islam. Kok ada jurusan politik Islam? Itu kan hanya nama. Di dalam kitab-kitab yang lama adalah imamah, kepemimpinan. Kalau imamah kan jelas ayatnya atullah ati rasul ulil amri. Ya. Kulukum ra'in. Jadi kitab-kitab lama itu tidak ada, politik Islam tidak ada, kayak ekonomi Islam tidak ada, ya bab muamalah gitu aja. Di kitab fikih lama kan tidak ada. Sekarang diganti, istilahnya harus keren begitu Bapak Ibu. Loh, jurusan imamah kepemimpinan gitu kan tidak keren, jurusan politik Islam. Wah, bayarnya tambah larang sekarang. Bisa 8 juta itu. Ya kadang-kadang saya akan membandingkan nyun sewu ibu-ibu tuku gedang goreng di kampung saya di Jemur itu, menurut saya 1.500 itu yang paling enak itu, 1.500. Tapi beli di depan RSI itu toko rotiin itu kok menjadi 5.000, kan bedanya kemasan aja ternyata. Pada isinya bodoh Pak. Kok ya kan diwadahi plastiknya 1.000, kotaknya 2.000, AC-nya piro. Terus sing dodol sepatuan Bu, sepatu ini HE dukur jinjit. Nah, bokonge munggah regane piro? Kira-kira ngono. Durung guyune piro? Nanti kok rasane padha kok 5.000, ternyata casing kadang itu hanya kulit itu loh. Nggih, kulit. Ya. Jadi wa billahi laqaja'um fil Qur'an kainan min ahbari umam. Jadi ayat ini Nabi Muhammad diminta mengingatkan, orang Quraisy, kalau kamu mau nantang aku terus, kamu tetap nyembah berhala terus, tidak mau meninggalkan nyembah berhala itu pindah nyembah Gusti Allah, nanti umat terdahulu kamu dihancurkan oleh Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu ya sama, malah diusir Nabi Lut itu Bapak Ibu. Di Sadum itu di Syria, kota Sadum antara Syria sama Palestina. Ya wong yaqtauna sabila. Jadi bahasanya yaqtauni motong asbila dalane anak. Loh, lanang seneng lanang apa motong generasi? Istilah Quran itu yaqtauna sabila, surat Al-Ankabut. Jadi enggak seneng lanang seneng itu enggak ada, Pak. Diingatkan Nabi Lutnya diusir. Lut itu sok suci. Ya itu akhirnya Nabi Lut matur Gusti Allah, ya Allah ini saya putus asa ini ya Allah, ya Isa. Ya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu memang kalau dibanding Nabi Muhammad kesabarannya tidak ada bandingannya Pak. Nabi Muhammad sering saya sampaikan kan tidak begitu. Ya. Nabi Musa ya Allah sudah tidak bisa diingatkan, ya sudah. Kamu pergi dari Mesir ke Palestina, tadi saya tenggelamkan si Fir'aun itu. Nabi Soleh juga begitu. Semua. Nabi Nuh apalagi, ya Allah makin hari orang makin jauh dengan saya, ya Allah gimana? Ya sudah, kamu gaya perahu, nanti akan ada banjir sampai puncak gunung. Padahal itu 7 tahun buatan udan. Gaya perahu gede, dianggap tambah orang gila Pak. Tiap hari dikencingi sama umatnya. Akhirnya banjir, bandang betul sampai ujung itu semua. Karena mesti ya Allah terserah lah, panjenengan mau nyiksa monggo lah. Nabi Muhammad kan buatan Pak. Ya, kisah Taif misalnya paling real. Ya, enggak usah Jibril, didoakan aja. Ya. Nabi Muhammad enggak ada apa kamus putus asa, enggak ada. Wa yadrauna bil hasanah as-sayyata, surat Ar-Ra'd 22 nih. Jadi Kanjeng Nabi dulu ada orang berbuat sayyi'ah harus dibalas baik. Wa yadrauna bil hasanah as-sayyi'ah. Jadi didolimi wong dibalas baik. Jadi air tuba dibalas dengan air susu itu Nabi. Ya, kisah orang gila, orang buta ya, bukan orang di Masjid Madinah yang terkenal itu kan. Muhammad orang gila harus dibunuh, menyerang Tuhan kita. Nabi Muhammad datang Bu, pagi siang sore monggo sarapan. Muhammad harus dibunuh, makan siang monggo dahar siang di tidak marah belas,
Padahal dikatakan orang gila, harus dibunuh, orang buta. Sampailah Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu sudah berusaha sangat halus sekali ya. Ketika pertama kali menyuapi subuh, apa itu makan pagi, sudah ditampar. Kamu siapa? Orang yang menyuapi aku orangnya halus. Abu Bakar ngaku, loh, orangnya sudah meninggal. Sopo iku? Nabi Muhammad, geblak, pingsan. Setelah pingsan syahadat. Loh, Nabi tidak boleh menghentikan kezaliman, tidak boleh membiarkan kezaliman. Walaupun zalim dihentikan dengan cara yang halus. Kalaupun tidak sekarang, pada saatnya dia kayak tadi. Jadi masa Islamnya orang buta ini setelah Nabi wafat. Itu wayatrauna bil hasanah as-sayyi'ah, itulah Nabi. Itulah saya memang sampai sekarang baca salawat bagus Bu, tapi Allah mazil saya semikiran nggak mau baca salawat itu. Itu kan membiarkan orang dolim tetap dolim kan, nggak bisa. Bahwa kita agar terhindar dari kedoliman orang, iya. Tapi Allah mazil dolimin bidolimin, itu kan ya Allah sibukkanlah orang dolim biar tengkar sesama orang dolim. Nah, ini kan orang kezaliman tidak dihentikan, tidak bisa. Di luar Nabi Muhammad, oke lah, kalau panjenengan Nabi Muhammad bukan tidak punya sifat seperti itu, dia harus dihentikan dengan cara yang halus. Ini ada sholawat diizinkan dengan sifat Nabi, tapi Nabi tidak punya sifat seperti itu. Wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ah, jelas Pak. Ar-Ra'd 22. Karena Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Ibnu Ustal sama, kisah sangat populer saja loh ini. Ibnu Ustal itu orang saking Mekah ke Madinah diam-diam ingin membunuh Nabi. Ketika sudah dekat dengan Nabi, ketahuan dia ingin membunuh Nabi, dipegang oleh sahabat. Kemudian di penjara, jauh penjara zaman dulu ya, dimasukkan ruangan di masjid gitu aja, di sebelah masjid itu rumahnya siapa. Ya. Nabi juga memberi makan pagi siang sore. Ayo makan. Terus lebih keras Pak, loh aku datang ke sini untuk membunuh kamu, orang yang paling saya benci kamu Muhammad. Ayo tapi makan dulu lah, tidak marah belas. Siang begitu, 3 hari 3 malam, Nabi perintahkan, sahabat Ibnu Ustal, kon mulih yang Madinah, pulang. Setelah keluar, ya dia berhenti di bawah pohon kurma itu, ibu bapak, ada air oase biasa, cuci muka, hidayah turun. Muhammad orangnya kok baik banget ya. Balik Bu Pak, kembali pada rumah Nabi Muhammad, tapi lebih halus, buatin kasar lagi. Sudah, Muhammad, lu ada apa? Kamu kan tak pikir udah pulang ke Makkah. Ya saya ingin syahadat di depan sampean. Memang dulu orang yang paling saya benci itu seluruh dunia sampean, sekarang orang yang paling saya harus bela sampean, bersyahadat Bu. Itulah cara Nabi. Jadi wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ata. Sayyi'ah itu kan kejelekan dibalas dengan kita kan enggak air susu dibalas dengan air tuba. Ini enggak. Itulah Nabi Muhammad. Bagaimana? Ya. Makanya Allah mazil zalimin bidzalimin itu diskusi saya dengan beberapa ulama itu tidak bisa, itu harus diragukan. Sholawat dari mana itu? Ada sholawat menunjukkan itu sifat Nabi, tapi Nabi tidak punya sifat seperti itu. Walaupun itu PBNU lah, waktu 100 tahun kan dengan viralnya anak buta itu dari Ambon, sampai luar negeri itu Bu. Iya, itulah. Wallahu alam ya, mungkin kalau sudah jadi pengurus PBNU kadang kan sudah lali maca kitab kira-kira gitu aja. Pekerjaannya sudah pekerjaan banyak, urusan-urusan pilpres bisa-bisa begitu. Jadi saya diskusi dengan berkiai, iya itu nggak bisa. Nabi itu wayadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Lah ini kedoliman orang, yang penting enggak ngaku biar dolim, biar tengkar dengan orang dolim, biarlah dia. Yang penting aku tidak didolimi. Bahwa kita tidak mohon pada Allah agar tidak dolimi orang, iya, tapi membiarkan orang dolim tidak bisa. Untuk Nabi Muhammad tidak cocok gitu. Allahumma azzi zalimin bidzalimin. Tidak tahu, kalau buatan hafalkan sejak awal memang ragu.
Apa betul? Sholawat yang jelas saja, yang itu maksur itu sholat Ibrahim atau waktu sholat itu loh. Kama sholeta ala Ibrahim itu jelas. Sholat mujiat, sholat nariyah gitu itu jelas dasarnya. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Itu malah jelas, Pak. Yang ini kan sholat akhir-akhir ini Allah. Sholawati Gubernur Jawa Timur itu. Tapi beliau kan mengikuti kiai. Allahumma asilid dolimin bidolimin itu ya. Jadi walaqad hikmatan balighah. Ya, hikmatan balighah. Hikmah itu penuh hikmah. Jadi riwayat-riwayat itu penuh pelajaran, hikmah, balighah yang jelas. Wala. Jadi kisah-kisah umat terdahulu ya yang paling real ya Fir'aun yang sekarang itu sudah berapa abad sekarang masih ada orangnya. Ya piramida yang diceritakan di Yaman, ya bekas-bekas bendungan. Jadi kehebatan Al-Qur'an di sini. Jadi apa yang diriwayatkan Al-Qur'an itu ada semua. Ya. Jadi sesuai dengan realitas yang ada ya membuat orang tambah yakin. Jadi apalagi kalau orang belajar kalau di kampus di UIN itu kan ada jurusan dulu perbandingan agama, maksudnya di studi agama. Jadi di mahasiswa di situ diberi bagaimana ajaran Kristen begini, Katolik begini, Hindu begini, Hindu begini. Ya banyak orang kalau di perjanjian baru atau Injil lah itu kan banyak kesamaannya dengan Quran tapi banyak tidak samanya. Itu mesti ada yang salah, mereka memang merubah begitu. Ya. Hikmah balighah ya. Fama tuhni an-nudur nadhira. Jadi tetapi kisah-kisah di dalam Quran yang disampaikan Nabi Muhammad tentang umat terdahulu itu ternyata ya tidak memberi manfaat kepada orang Quraisy. Orang Quraisy semakin musuh kepada Rasulullah SAW, bahkan puncaknya Nabi Muhammad harus hijrah tadi. Hanya bedanya Nabi Muhammad hijrah itu nunggu perintahnya Allah dan penuh persiapan kan kita. Nabi Muhammad perintah 92 orang ke Ethiopia, ke Habasyah. Ethiopia itu sebelahnya Mesir itu ya Bapak Ibu. 92 orang Sayyidina Utsman yang pemimpinnya. Sebab di sana walaupun rajanya Nasrani tapi dengan Nabi Muhammad baik banget. Ibu Muhammad dulu kan pernah kirim surat Bapak Ibu, cara dakwahnya kirim surat pada orang-orang yang belum masuk Islam itu dengan halus. Semua dirobek. Termasuk di Iran Raja Kisra itu. Tapi Raja Habasya enggak. Ya, saya terima kasih tapi saya belum bisa menerima ajakan masuk Islam, tidak tahu nanti. Jadi sejak awal itu yang paling bagus responnya terhadap surat dakwahnya Nabi itu Raja Habasyah Ethiopia ini Bapak Ibu. Dan akhirnya masuk Islam setelah Nabi wafat juga. Walaupun akhirnya tetap menolak, janganlah. Kan beliau juga bisa dimusuhi kalau menerima hijrah Nabi Muhammad ke Ethiopia. Tapi ini kan ikhtiar. Nabi sudah tidak kuat dengan perbuatan orang Quraisy yang semakin kejam seperti itu pada Nabi Muhammad dan umatnya. Terus pindah coba ke Taif itu. Muhammad, saya dengar kenapa kamu mau hijrah ke Ethiopia? Taif kan lebih dekat, hanya 80 kilo Pak, Bu. Ke sini aja. Nabi feelingnya kan kuat. Dia ngirim banyak orang, hanya berdua. Nabi sendiri berdebat Zaid. Berdua ke sana ternyata malah dilempari batu sampai berdarah. Setelah itu meninggallah Khadijah, ya meninggallah Abu Thalib, puncak kesusahan itu. Dan Nabi ketika masih dimusuhi seperti berdarah tidak susah Bu. Beliau yang sampai tahun itu amul huzni sampai disebut tahun susah betul itu bukan faktor utamanya, bukan faktor yang didolimi orang Mekah, ditolak hijrahnya ke Ethiopia maupun ke Taif, istri yang meninggal karena dukungan Khadijah luar biasa. Tahun kesusahan amul huzni, itulah Nabi. Memang laki-laki ada dua macam Bu. Istri meninggal susah, ada Nabi jelas sampai menyebut amul huzni.
Kalau sekarang kan banyak laki-laki bojone mati kan tambah alhamdulillah. Masih ada enggak, Bu? Bu, ada enggak? Istri meninggal, suami alhamdulillah. Wonten apa mboten? Ada nggih? Kathah. Teng mriki enten apa mboten? Wonge teko napa mboten? Kan ngacung. Jadi Nabi ketika hijrah ke Habasah masih tolak, ya udah ikhtiar lagi. Ke Taif dilempari batu, udah ikhtiar lagi. Nabi bilang, ya Allah aku tidak marah ya Allah. Yang penting panjenengan tidak marah kepada saya. Komentar Nabi ketika setelah dilempari batu kan tuh, ya Allah saya boten duka tidak marah. Yang penting panjenengan tidak marah kepada saya. Sudah. Tapi ketika ya susah, tapi masih terkendali Bapak Ibu. Itulah saya baca tadi malam, baca buku neurologi Bapak Ibu. Saya pun baru punya teman tuh kan stroke, terus sampai sekarang dayingannya hilang. Ternyata saya baca di otak panjenengan, saya ini baca buku neurologi ya, nggak ahli tapi moco-moco kan nggak apa-apa, ini kan ada hubungan dengan kesehatan kita. Jadi otak panjenengan kula niki 1,5 kilo. Yang sebelah kiri mengendalikan badan sebelah kanan, yang sebelah kanan mengendalikan kiri. Yang sebelah kiri itu intelektual, yang sebelah kanan spiritual. Tapi lebih daripada itu, di situ ada 100 miliar sel. Jadi di otak panjenengan yang mengapa kok berapa tahun lalu ilik, itu ada sel-sel dayanya. Ya. Jadi misalnya orang gegar otak tabrakan itu karena jadi kayak tahu itu loh Bapak Ibu katanya yang jadi kayak tahu di atas, tahu putih itu di atas air kan bergerak ke sana kemari, itu kok kena getaran batok kepalanya ini bisa berubah ya. Yang saya baca tadi misalnya prefrontal cortex ini bagian saraf yang membuat kita konsentrasi, bisa fokus ya, bisa ngapalnya gampang ngapal itu. Tapi itu terganggu misalnya kena benturan apa itu kan kira-kira lalian ya. Jaluk teman saya itu jaluk susu gak gelem, tapi ini maksud kok enggak sambung gitu loh. Jadi jaluk susu muni susu dikai susu bukan terus nunjuk roti kan enggak sambung udah, berarti banyak yang putus. Kayak Gyrus Singulata itu namanya mudah marah. Itu kalau terganggu, wah orang marah Pak. Limbik itu yang membuat orang damai, ya santai, ya tenang, itu limbik. Tapi kalau terganggu, wah dia juga basal ganglia, gampang tersinggung, kemudian gampang suudon, ingin bunuh diri atau membunuh, itu namanya lupus. Jadi 100 miliar. Nah, itu kalau minum minuman keras satu kali hilang 500 Pak. Kalau binatang hanya 500 sel. Jadi otak Allah itu maha kuasa. Jadi maha komputer, otak kita itu ngalane komputer ya enggak, sudah luar biasa lah. Yang paling baik ternyata minuman keras sama narkoba. Jadi narkoba itu diminum sekali itu bisa menghilangkan bisa puluhan ribu sel. Makanya orang kalau sudah kena narkoba itu sulit balik Pak itu. Kemudian cara Ki Abah Hanom yang di Tasikmalaya itu Torekot itu Naksabandiyah Khalidiyah itu diajak zikir dikembalikan, itu kan adiksi Pak. Jadi di belakang rumah saya itu anaknya ketemu sampai sekarang sulit, kawin 2 kali ya istrinya lari mau dibunuh, padahal dulunya baiknya semati. Jadi narkoba itu daya rusak terhadap otak berat sekali. Nah, saya itu kan bicara fisik. Kembali pada Allah nggih mau balik mawon panjenengan surat Al-Anfal 24 niku. Wa'lamu anallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Adbab otak itu bisa dibimbing oleh hati, maka baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kuncinya tengah hati. Ya. Jadi otak itu ternyata tidak mutlak masih ditentukan hati. Itu loh. Makanya hati ini di Quran sampai 504 kali disebut Allah. Kadang qalbun, kadang fuad. Lah fisik panjenengan disebut hanya 7 kali.
Makanya apa yang saya sampaikan, buku yang saya terima dari teman yang masih kuliah di Amerika, teman UIN di John Hopkins itu, in the fundamental of health, itu betul. Jadi buku ini menerangkan ahli kesehatan, profesor ibu Pak. Jadi orang sehat dan sakit itu ditentukan hati 70%, fisik hanya 30%. Jadi hati yang sabar, yang pasrah, tidak gampang putus asa, itu mesti sehat. 70%. Ya. Dan karena di Quran juga dibenarkan wong 54 dibanding 7 kali. Ya cuma sayangnya kita lebih memperhatikan fisik kita daripada hati kita. Hati kita itu apa? Baca itu. Nah, iling Allah, zikrullah, tenang. Sholat khusyuk, insya Allah. Sholat khusyuk itu Pak bisa menyembuhkan semua pusing-pusing tadi itu. Ya, cuma khusyuknya itu aja yang kadang-kadang kita tidak bisa mengartikan khusyuk. Ya. Kalau mengartikan khusyuk konsentrasi. Ya. Seperti panjenengan sedang ujian kan walaupun ono apa itu pengawas lewat, ya tetap dia konsentrasi. Itulah khusyuk. Dengan membaca, ingat bacaannya. Nah, Imam Ghazali dengan mudah, khusyuk itu pokok sembahyang, khusyuk itu pokok kamu ingin sembahyang tidak pengen ndang mari, itu khusyuk. Jadi Allahu Akbar, hati panjenengan mengatakan ojo mari, ojo mari, ojo mari, ini khusyuk. Jadi Allahu Akbar, ndang mario, itu mesti tidak khusyuk, tapi khusyuk aku yang nisu itu. Jadi ibu bapak itu 100 miliar sel Tuhan tuh Pak, ya Allah. Jadi orang gegarota itu memang mungkin terbentur, terus bagian sel bagian itunya kena. Saya masih ingat tahun 50-an membaca buku Bapak Ibu, itu membacanya sekarang, tapi kejadian tahun 50 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran di Amerika meneliti. Jadi ada kayak itu loh Bapak Ibu, kayak helm itu ada apa kayak titik-titik yang menuju saraf marah, saraf seneng, saraf gembira itu di remote gitu loh. Jadi orang di remote pas kena ini saraf marah, berarti apa tadi girus lah, itu langsung marah, merah. Setengah marah mau membunuh orang, dipijat bagian guyu Bu, langsung guyu. Ketika guyu langsung dipindah saraf bagian nangis, nangis Pak. Itulah. Nah itu ternyata pakai kabel. Sekarang Pak pakai pil, gitu, pil ecstasy macam-macam, itu memang pil yang disusun menuju saraf seneng, saraf gembira, saraf susah. Tapi kan dengan dipaksa seperti itu, saraf gampang putus Pak. Apalagi cokre itu, wah malah rusak 5 kali rata-rata sudah paling kuat. Dan itu sehari, sama kemarin ketemu di Polda, Bapak Ibu tetap, cuma tidak boleh diberitakan. Jadi anak-anak kita, untunglah panjenengan oleh orang tuanya baik, kan banyak orang tuanya ngurus dirinya sendiri tidak selesai Pak. Jadi anak-anak muda di Jawa Timur, tidak Jawa Timur, seluruh Indonesia yang mati karena minuman cokre, oplosan, itu sehari itu bisa 10 Pak. Jadi dari Tuban yang 500, Nyun Sewu, biasanya warung kopi Pak. Ini guyu-guyu pengalaman warung kopi ini. Jadi niku 500, mesti tidak boleh di depan Pak, konangan. 500 itu legen yang sudah dicampuri apa. Tapi bagi anak muda, setelah diteliti di laporannya Polda Bapak Ibu, itu ternyata belum keras. Wah dereng Pak. Ditambah apa? Yaitu dulu pernah saya sampaikan, setelah diteliti umumnya 2, lem aibon atau autan Pak. Jadi yang paling favorit dia bagi anak-anak yang membeli 500 satu botol kecil itu ya plastik itu ya aqua lah dari Tuban itu, cik kurang keras. Padahal itu sudah ditambahi bahan baterai tentu, cik kurang keras. Yang disebut minuman keras anak-anak itu ya itu 500 ditambahi lem aibon atau autan di mixer Bu. Wah caranya wah itu luar biasa seneng. Tapi 2-3 kali kena 4 kali rata sudah meninggal. Kan sama dengan minum racun. Itu sudah saraf tadi udah kayak dimatikan. 1 kali minum bisa sampai 10 bisa 100.000 saraf hilang.
Ecek minuman keras biasa itu 500.000 saraf hilang. Corok kabel nu mati kan daya ingat hilang, yang bingung gitu ya. Nggak bisa konsentrasi. Tapi sekali lagi itu pendekatan kedokteran dan pendekatan agama menurut saya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah. Sebutlah Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Fusilat 30 itu loh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang selalu Allah. Istiqomah. Malaikat membisikkan panjenengan 3 hal itu. Ojo khawatir, ojo susah. Masa depan kamu surga. Jadi ketika Allah betul, tidak hanya lisan tapi juga hati lah. Allah. Yang membuat kita lebih khusyuk, lebih konsentrasi ternyata ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya itulah ya hari-hari ini ya musibah makin banyak. Ya. Fatawalla anhum, karena orang diingatkan tidak bisa. Nabi Muhammad tugas kamu hanya mengingatkan Muhammad ya. Fatawalla, maka harus paling anhum, saking sudah orang Quraisy yang kurang ajar seperti itu sudah, yang penting kamu sudah menyampaikan, kamu berpaling dari mereka, sudah tugas kamu sudah selesai. Fatawalla anhum yauma nat'udda'i ya yauma ya yatudda'i la syai'in nukurin ya. Sudahlah, mereka akan menyesal nanti kalau sudah di akhirat dipanggil malaikat untuk dimasukkan neraka. Ya. Ada hadis yang juga menarik Bapak Ibu. Tadi malam saya baca hadis. Sholawat itu penting, Pak. Jadi ada orang kalau mati ini su'ul khotimah Ibu Bapak, dia tidak muslim, katakan tidak beriman lah, atau iman tapi nakal, itu ingin dihidupkan kembali menurut malaikat. Saya ingin hidup kembali. Loh, apa? Mau kerja lagi? Enggak, hanya ingin sembahyang 2 rakaat. Fala yudhana lahum, oleh malaikat, enggak bisa, mati ya, enggak bisa hidup kembali. Sudahlah, kalau saya ingin hidup untuk sembahyang 2 rakaat enggak bisa, cukup untuk syahadat sekali saja. Syahadat sekali saja, marrafah itu. Enggak bisa. Masih nawar lagi, sholawat. Sudah, saya ingin hidup di dunia hanya untuk membaca sholawat 1 kali saja. Baru mati betapa pentingnya sholawat. Nah ini kan hadis sahih ini Bapak Ibu, dan betapa dengan sholawat itu koyo-koyo ngalahno syahadat. Nah ini pentingnya sholawat karena apa? Karena nanti sudah lewat Siratal Mustaqim. Kanjeng Nabi kan memang di depan Siratal Mustaqim. Kalau ya Rabbi Salim, orang selamat. Yang repot kalau Nabi diam saja. Akhirnya lewat Siratal Mustaqim karena itu tajam banget, luka tapi jatuh ke neraka. Prosesnya kan begitu. Ya, makanya sholawat itu penting. Betapa pentingnya sholawat. Ya paling tidak ya Allahumma sholli ala sayyidina. Ya sholawat Ibrahim itu sholawat yang sangat maksur. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad, itu luar biasa pengaruhnya. Saya pribadi Bapak Ibu, saya itu 3 kali kecelakaan, ya selalu lali gak mau sholawat. Tapi mau sholat tuh mesti selamat, tak diteng. Arben nobro, sallallahu alaihi Muhammad. Termasuk ke teman saya kemarin itu Pak. Kemarin saya datang lagi ke Kertosono ke Lingkong Bu. Di konco yang pondok sampai sekarang memang masih nggak punya Bapak Ibu. Jadi stroke 3 tahun kembakamben. Ya, Kang sampean kok iso waras? Ya mau sholawat. Aku nggak gitu, yang dokter belas herbal gak, ya tolong tahun tak ya Allah Gusti saya terima niki panjenengan paring kula ganjaran. Tolong tahu gak ditambani apa mau sholawat waras. Sing ditambani toko Singapura itu kendiri malah gak waras. Nah itu surat tasailing panjenengan Bu, surat Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal ayat 33. Jadi Allah itu tidak ya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, jadi sholat itu sangat luar biasa. Pada beliau orang yang sangat disayangi Allah. Jadi belas Bu, saya tanya, yo dokter sama duitmu akeh, aku ora duwe duit belas.
dokter ya ora, alternatif ya ora, kok saiki waras selawat. Jadi ini kembang-kembang ya Gusti, kalau tulo tombo Gusti, niki ganjaran panjenengan, kalau tak mau selawat, ya waras saya, ibadah. Padahal ada orang yang sedang menghabiskan, kalau stroke kan angel Pak, apalagi udah kena komplikasi yang lain, ya inilah selawat, ya, karena beliau adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Khusya'an absaruhum yukhrajuna minal ajdas wallahu a'lam bishawab. Saya kira inilah yang bisa kita sampaikan Ibu Bapak. Mudah-mudahan ya hati kita semakin dekat dengan Allah, ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan dengan demikian ya salatnya makin khusyuk, ya, keluarga juga makin baik dengan sembahyang subuh tak kuliah ini, muka-muka ilmu ini manfaat, rumah tangga panjenengan barokah, rezeki ini barokah, anak-anak kita soleh dan solehah, amin Allahumma amin. Dan sewaktu-waktu kula lan panjenengan meninggalkan dunia yang fana ini, Allah menakdir kita dengan husnul khotimah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula bisirril fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa auladana wa auladana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaa'an min kulli wasaqam wa darajatan nafi'ah lidil ummah bi rahmatika ya Rahman Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.